Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai ta'lim ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pada kesempatan ini tema kita mengenai kitab yang membahas mengenai makanan dan penyembelihan. Pada prinsipnya segala sesuatu baik itu binatang halal, ini hukum asalnya, illa ma dalla dalilu alaih, kecuali nanti kita temukan dalil baik itu yang mengharamkannya. Jadi kalau seandainya bapak ibu masuk ke hutan menemukan seekor binatang, kita tidak tahu nih status hukumnya, apakah hukumnya ini halal atau haram. Asal sesuatu mengenai makanan ini halal, nanti ada enggak varian-varian yang mengharamkannya, seperti itu. Seperti contoh hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis-samni wal jubni wal firaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang minyak samin, minyak sapi, halal atau haram? Kata Rasul, halal. Faqala al-halal. Yang kedua, keju. Yang ketiga, kulit binatang beserta bulunya yang dipakai untuk perhiasan atau tempat duduk, tidak jadi masalah. Lalu Rasul melanjutkan sabdanya, faqala al-halalu ma ahallallahu bi kitabihi wal haramu ma haramallahu bi kitabihi wa ma sakata anhu fa huwa mimma afalakum. Kalau jelas nanti Allah mengatakan ini halal, halal. Kalau haram, haram. Apa yang didiamkan oleh Allah tidak ada penjelasan, maka sebenarnya itu dimaafkan. Baik, kita sekarang masuk ke binatang air. Bagaimana binatang air ini? Binatang yang hidupnya di dalam air semuanya halal, baik yang berupa ikan maupun yang bukan. Misal kerang, ya tidak dihidup di air tapi di tanah, seperti itu. Dalilnya, uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan laut. Itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan binatang ini juga digunakan untuk sayyarah, yaitu alat transportasi pada saat itu. Nah, ini kalau anak-anak pondok sekarang sudah berubah. Sayyarah ini dijadikan kendaraan. Dulu kendaraan itu masih menggunakan jasa binatang, seperti itu. Dalil yang kedua, at-tahuru ma'uhu hillu maitatuhu. Kalau airnya suci, maka hewan yang ada di dalamnya pun suci. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk kita, khususnya ikan. Itu tidak mesti disembelih. Wah, sempat disembelih, gawat. Ada pesta
beli ikan apa itu? Ikan serai 10 kilo. Sembelihlah, bismillah, Allahu Akbar. Sembelih, sakit pinggang. Selanjutnya, yang hidup di air dan di darat. Ini yang sering kita ragu, apakah ini halal atau haram. Binatang yang hidup di air atau di darat seperti katak, buaya, kepiting. Jadi kalau dia hidup di dua alam, maka hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Bagaimana cara menguji cobanya bahwa dia hidup di darat atau di laut? Ambillah katak itu, masukkan ke akuarium. 1 minggu, hidup dia. Lepas lagi, hidup dia. Buaya, ada buaya yang tidak bisa hidup di dua alam. Buaya darat, kalau ini halal. Kalau buaya benar haram. Seperti itu. Lalu bagaimana mengenai kepiting? Kalau kepitingnya itu kepiting jenis yang hidup di laut, di air, ketika naik dia ke darat, maka dia tidak bertahan hidup, haram. Nah, seperti itu. Sebentar. Kalau dia misalnya naik ke darat, dia tidak hidup, ini halal. Kepiting-kepiting yang kita makan itu halal. Tapi kalau kepiting yang bisa hidup di dua alam dan hidupnya di darat, kadang besar-besar dia itu, warna hitam gede. Ini kira-kira kalau dihidangkan kita untuk kita makan enggak? Kalau mau dimakan, makanlah. Makan, enggak jadi masalah. Khusus untuk kepiting, jenis kepiting ini ada dua, ada yang hidup di laut, ada yang hidup di dua alam. Untuk yang hidup di dua alam ini, menurut mazhab Maliki halal. Laki-laki? Kalau laki-laki kayak hidup dia di dua alam, haram. Ada lagi? Nanti kita sampaikan pula sedikit agak berbeda. Tapi begini, yang sering salah paham begini, Pak Ustadz, ini kan ikan halal. Oke, halal ya, halal. Darah ikan itu halal atau haram? Ini yang terkadang sering permasalahan. Jadi khusus untuk ibu-ibu, ketika misalnya dapat membeli di bawah suami ikan, ya udah, najisnya itu harus dibersihkan. Ini babnya lain. Ini binatang yang halal, babnya mengenai makanan minuman yang halal. Kalau darah, ini babnya bab najis. Segala sesuatu yang keluar dari jalan belakang maupun jalan depan, baik manusia maupun binatang, itu najis. Yang kedua, darah, baik darah itu darah segar atau darah yang lama. Darah yang lama itu nanah. Jadi jangan nanti misalnya ini sering nih ketika pemancing asal saja dia masih ada darahnya di situ, tidak dihilangkan, haram itu jadinya. Kenapa? Karena darah itu beda hukumnya. Kita berbicara mengenai masalah najis atau tidak najis. Sebaiknya bagaimana untuk ibu-ibu kami, ambil tapisan, ya sudah tidak ada lagi kelihatan, ambil air, alirkan sekali, sudah. Kalau tidak dialirkan, haram memakannya. Contoh, ini biasanya ada baskom, masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Dia tidak dialirkan. Bercampur dia. Dan air yang digunakan untuk membersihkan itu tidak sampai 2 bulan. Ini hati-hati nih, khusus untuk ibu-ibu. Yang terkadang, Pak Ustadz, anak saya itu saya suapkan yang halal. Iya Bu, ibu suapkan yang halal, tapi cara mengelolanya tak halal, haram. Contoh lagi, supaya mudah memahami. Telur ayam itu halal atau haram? Telur halal. Kira-kira dia najis atau mutanajis? Dia keluar dari tempat yang mutanajis. Jangan asal hantam kromo saja, ditenggak saja, puding Pak Ustaz, 7 butir telur, alirkan air. Kenapa? Karena dia keluar dari benda yang mutanajis, benda yang kotor. Caranya harus dialirkan air.
Mungkin untuk pasar pedagang tidak salah juga, yang jual-jual telur itu kita diskursuskan dulu. Telurnya itu minimal dialirkan air saja. Kalau tidak, berarti kita makan yang mutanajis. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.